Coba deh, lihat ponsel di kantong Anda, atau mobil listrik yang lagi ngetren. Semua itu butuh logam dan mineral kan? Nah, proses ngambilnya dari perut bumi itu skalanya raksasa. Dan hari ini kita bakal bedah salah satu pemain terbesarnya di Indonesia. Nah, ini dia nih, PT Merdeka Copper Gold. Operasi mereka tuh gede banget, sampai-sampai mereka bener-bener ikut ngebentuk dunia modern kita. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat gimana sih caranya mereka ngubah batu biasa jadi bahan-bahan super penting yang kita semua butuhin. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita kenalan dulu sama grup Merdeka. Terus, kita intip operasi tambang mereka, emas, tembaga, nikel. Lanjut, kita bedah keuangannya. Setelah itu, lihat proyek-proyek masa depannya. Dan terakhir, kita bahas juga komitmen mereka ke masyarakat sekitar. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi, siapa sih sebenarnya grup Merdeka ini? Yuk, kita bedah dari awal biar paham segede apa bisnis mereka. Simpelnya gini, mereka itu perusahaan induk raksasa. Jadi kerjaan mereka tuh nggak cuma gali-gali doang loh. Mereka juga ngolah dan ngelola semua prosesnya, dari A sampai Z untuk beberapa mineral paling krusial di dunia. Nah, cara mereka ngaturnya juga menarik. Mereka punya dua lengan bisnis utama. Yang satu, Merdeka Copper Gold, ini fokusnya ke logam-logam yang udah kita kenal lama, ya kayak emas gitu. Satunya lagi, nah ini yang keren, Merdeka Battery Materials, yang visinya udah ke masa depan. Mereka nambang bahan-bahan penting buat revolusi energi bersih, terutama baterai. Sip, sekarang kita masuk ke intinya. Apa aja sih yang sebenarnya mereka keruk dari dalam tanah? Nah, ini nih jantung bisnisnya Merdeka. Portofolio mereka itu macem-macem banget. Ada yang klasik kayak emas sama tembaga. Tapi yang lagi jadi bintangnya sekarang itu nikel. Nah, nikelnya pun ada dua jenis utama nih. Ada saprolit, ini lebih gampang diolah buat stainless steel. Terus ada limonit. Nah, ini dia nih, kunci buat baterai mobil listrik. Dua-duanya wow, penting banget buat industri modern. Oke, kita coba lihat angkanya ya, biar kebayang. Untuk emas aja nih, mereka bisa produksi hampir 76.000 ons cuma dalam 9 bulan. Biar ada gambaran, itu cukup buat bikin puluhan ribu perhiasan atau komponen elektronik canggih. Banyak banget kan? Lanjut ke tembaga. Mereka ngasilin lebih dari 7.400 ton. Ini material vital banget loh. Ibaratnya tulang punggung infrastruktur modern deh. Dari kabel listrik di rumah kita sampai kerangka gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini dia angka yang paling bikin kaget. 14,5 juta ton biji nikel. Gila kan? Tapi bukan cuma angkanya yang gede. Ini tuh naiknya 68% dari tahun sebelumnya. Ini bukti nyata seberapa ngebutnya mereka buat ngejar permintaan baterai global yang lagi meredak. Ya jelas dong, nambang sebanyak itu kan harus ada cuannya. Oke, sekarang kita geser dari urusan produksi fisik ke hasil keuangannya. Gimana sih duitnya? Dan angkanya, wah, bener-bener impresif. Hampir 1 miliar dolar. Itu pendapatan mereka cuma dalam 9 bulan loh. Ini nunjukin betapa berharganya komoditas yang mereka gali. Tapi yang lebih gila lagi bukan cuma jumlahnya, tapi pertumbuhannya. Coba lihat pendapatan mereka itu lompat 33% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Untuk perusahaan segede ini, momentum kayak gitu tuh luar biasa banget. Terus, duit sebanyak itu datangnya dari mana aja? Nah, grafik ini nunjukin kalau sumbernya cukup seimbang. Emas masih jadi penyumbang gede. Tapi coba perhatiin deh, nikel dalam berbagai bentuk perannya makin penting. Ada yang masih biji mentah, ada juga NPI atau nickel pig iron. Ini nikel setengah jadi yang penting banget buat bikin stainless steel. Dan yang nggak kalah penting, profitabilitasnya. Operasi emas mereka itu untungnya tebel banget, marginnya sampai 59%. Kenapa bisa gitu? Sebagian besar karena harga emas di pasar global lagi bagus-bagusnya. Ini nunjukin kalau kinerja mereka tuh nyambung banget sama tren ekonomi dunia. Tapi Merdeka ini nggak cuma puas sama yang ada sekarang. Mereka terus bergerak. Nah, sekarang kita intip gimana cara mereka ngebangun pertumbuhan buat masa depan lewat proyek-proyek pengembangan utamanya. Jadi mereka punya 3 pilar utama nih buat tumbuh. Ada proyek tembaga raksasa yang lagi tahap studi. Terus, proyek emas baru yang udah hampir kelar. Dan yang paling penting, mereka lagi jor-joran investasi di pengolahan HPAL. Apaan tuh HPAL? Singkatannya High Pressure Acid Leaching. Ini teknologi canggih buat ngambil nikel dan kobalt kualitas super dari biji limonit. Ingat kan jenis yang kita sebut tadi? Yang nantinya dipakai buat baterai mobil listrik. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh, ini target yang udah dekat banget. Proyek emas Pani ini bakal mulai produksi di awal tahun 2026. Jadi ini bukan lagi ngomongin rencana jangka panjang, tapi pertumbuhan yang sebentar lagi bakal kita lihat hasilnya.
Nah, dengan semua pertumbuhan gede-gedean ini, muncul satu pertanyaan penting, gimana dampaknya ke masyarakat sekitar? Karena kan pertambangan skala raksasa itu bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi juga soal jejak yang mereka tinggalin. Yuk kita lihat gimana Merdeka ngehandle tanggung jawab sosialnya. Ini nih pernyataan misi resmi mereka. Jadi mereka secara terbuka bilang berkomitmen buat kerja bareng komunitas lokal, secara berkelanjutan, dan ngehargain budaya setempat. Oke, itu kan janjinya ya. Sekarang kita lihat gimana realisasinya. Ternyata program mereka itu komprehensif banget, nyakup 8 bidang utama. Jadi bukan cuma soal, oke kita bangun satu sekolah, selesai. Tapi ini pendekatannya holistik, dari pendidikan, kesehatan, sampai kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dan ini contoh-contoh nyata program mereka. Ada fasilitas belajar rumah pintar, ada juga pasar murah. Nah ini cara mereka nerjemahin kebijakan perusahaan yang keren-keren tadi jadi aksi nyata yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Cerita tentang grup Merdeka ini kan sebenarnya gambaran dari tantangan inti di abad 21. Di satu sisi, kita butuh banget sumber daya yang mereka produksi. Tapi di sisi lain, gimana caranya kita mastiin proses pengambilannya itu bertanggung jawab? Nah, nyari keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian itu tantangan buat kita semua, bukan cuma buat mereka.